Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita persiapkan hati dalam menyambut sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian pembacaan sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu hal yang sangat lumrah, yang sangat biasa kita perhatikan di sekitar kita, yaitu terhadap orang-orang yang berlaku curang, yang berlaku tidak benar, atau orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Contohnya orang-orang yang tidak mau ke gereja, orang-orang yang tidak mau berdoa, orang-orang yang tidak mau membaca firman, bahkan orang-orang yang hanya melakukan kesenangan-kesenangan dunia ini. Oleh karena sudah terlalu sering kita melihat memandang orang-orang tersebut, sering sekali kita mengabaikan mereka. Kita biarkan mereka dengan segala kehidupannya tanpa mau memperingatkan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana kehidupan orang Israel pada saat itu di dalam pembuangan oleh karena kesalahan dan dosa mereka, bahkan dosa terbesar mereka melakukan ketidakadilan, mereka melakukan pembunuhan, mereka melakukan penyembahan berhala, sehingga membuat Allah murka, membuat Allah marah, dan mengizinkan bangsa Babilonia untuk menjajah mereka. Nah, kehidupan bangsa Israel di zaman Yehezkiel, yaitu berada di dalam pembuangan.
Babilonia. Tapi apa yang Tuhan harapkan? Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan bangsa itu? Tuhan menjadikan Yehezekiel sebagai penjaga bagi bangsa itu. Artinya, walaupun bangsa itu di dalam pembuangan, tetapi Allah tetap memperhatikan, mengasihi, mempedulikan mereka. Maka sebuah tugas diberikan oleh Allah kepada orang Israel. Tugas yang begitu berat, yaitu untuk menjaga bangsa itu supaya tetap mau bertobat, supaya kembali kepada jalan Allah. Tugas yang pertama kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, jelas di sana dikatakan, engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Maka tugas daripada Yehezekiel pada saat itu menerima firman Tuhan, dan apa yang difirmankan oleh Tuhan harus disampaikan oleh Yehezekiel kepada bangsa itu. Salah satu contoh sederhananya yang dikatakan dalam firman ini, ketika Allah memperingatkan seseorang dia jahat, maka Tuhan katakan dia pasti mati, maka firman itu akan disampaikan oleh Yehezekiel tanpa ada rasa sungkan di dalamnya. Tapi tidak hanya menyampaikan firman supaya dia menerima akan kematiannya atau firman bahwa dia akan mati. Tapi yang terpenting, bagaimana Yehezekiel juga memberikan peringatan supaya orang yang sudah dinubuatkan untuk mengalami sebuah kematian supaya bertobat. Artinya, apa yang diterima oleh Yehezekiel harus disampaikan. Tidak boleh dia diamkan. Dikatakan konsekuensinya jelas, kalau orang yang berdosa itu tidak diperingatkan, dia akan mati di dalam dosanya. Tapi sebuah pertanggungjawaban akan diterima oleh Yehezekiel. Tapi sebaliknya, ketika orang jahat itu sudah diperingatkan tapi dia tidak mau bertobat, dia akan mati di dalam dosanya, tapi pertanggungjawaban tidak akan diterima oleh Yehezekiel. Artinya, Yehezekiel terlepas dari sebuah pertanggungjawaban. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas yang diterima oleh Yehezekiel tentu dia lakukan. Maka selaku Yehezekiel menjadi perpanjangan lidah Allah di tengah-tengah umat Israel yang menderita pada saat itu. Umat Israel itu juga menginginkan sebuah pengharapan akan sebuah keselamatan yang mereka terima. Sebuah pertanyaan disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana jika mereka akan mendapatkan kasih karunia Allah? Apakah memang mereka akan mati semuanya? Tentu tidak. Allah tidak menginginkan kematian orang fasik. Kalau mereka mau bertobat, kalau mereka mau kembali ke jalan yang benar, kalau mereka mau menyembah Allah, kalau mereka mau berbalik meninggalkan segala kelakuan mereka yang tidak benar, kembali mempermuliakan Tuhan, maka kasih karunia Tuhan lebih besar daripada hukumannya. Maka Allah berkenan menerima mereka kembali. Yang terpenting adalah bagaimana umat itu mau kembali kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, kalau ada orang jahat secara khusus, orang yang menjahati kita, melukai hati kita, menciderai perasaan kita, berlaku tidak adil terhadap kita, maka sering sekali kita menginginkan orang tersebut secepatnya mati. Kita tidak menginginkan dia untuk bertobat. Biarkan dia mati. Biarkan hukum Allah
terjadi kepadanya. Kita tidak mau memperingatkannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Kristen atau orang beriman, kehadirannya di tengah-tengah dunia ini tentu menjadi penjaga-penjaga. Tugas itu tidak hanya diberikan kepada Yehezekiel, tapi tugas itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Maka tugasku Bapak Ibu dan tugas kita semuanya menjadi penjaga. Sama seperti Hezekiel, kita menjaga setiap orang supaya hidup di dalam imannya. Kita mengajak setiap orang sebagai penjaga untuk kembali ke jalan Allah. Di dalam kehidupan kita jangan pernah kita impikan orang jahat mati di dalam kejahatannya. Tetapi kita harus punya impian. Orang jahat itu bertobat. Kembali ke jalan Allah. Itu yang harus kita pahami bersama. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, yang mendengarkan firman ini, sadarilah bahwa hidupmu, bahwa hidup kita menjadi perpanjangan tangan Allah, penjaga-penjaga dunia ini, penjaga negara ini, untuk tetap menegakkan keadilan, untuk tetap menyerukan kebenaran, untuk tetap menjangkau setiap jiwa yang terhilang di dalam kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, mari kita menyadari bagaimana kehidupan kita selama ini. Apakah memang hidup kita sudah berkenan kepada Allah? Kalau memang hidup kita belum berkenan kepada Allah, maka Allah menginginkan, Tuhan menginginkan daripada kehidupan kita untuk bertobat. Mari renungkan sejenak apa sebenarnya dosamu. Apa sebenarnya kesalahanmu di dalam kehidupan. Di tengah-tengah rumah tangga. Di tengah-tengah pekerjaan. Kalau hidup kita masih banyak melakukan yang tidak benar, inilah saatnya seruan pertobatan sampai kepada kita. Inilah saatnya setiap orang bertobat dari kehidupannya yang tidak benar itu. Kembali melihat Allah. Karena Allah menginginkan pertobatan kita. Karena kasih Allah yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus ingin menjangkau kita. Ingin mengembalikan kita masuk kepada kemuliaan Allah. Allah tidak menginginkan kematian kita yang sia-sia. Allah menginginkan pertobatan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sadarilah dalam kehidupanmu. Ada banyak dosa yang kau lakukan. Ada banyak kesalahan mungkin yang engkau perbuat. Ada banyak ketidakjujuran yang engkau lakukan. Tapi saatnya bagi kita untuk kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah atau kembali bertobat. Kalau selama ini kita menyakiti perasaan sesama kita, tidak cukup kata mengatakan minta maaf. Walaupun itu penting. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita benar-benar mengubah kebencian yang kita tanamkan kepada orang lain menjadi sebuah kasih sayang yang merangkul, yang mengampuni, yang mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman ini mengajak kita supaya setiap orang sesungguhnya mendapat kasih karunia dari Kristus. Maka Kristus tidak menginginkan kematian kita yang sia-sia. Kristus menginginkan kematian kita di dalam kebenarannya. Kristus menginginkan selama kita hidup di dunia ini, tidak lagi melakukan dosa, tapi melakukan kebaikan demi kemuliaan nama Tuhan. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sabda Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau memperingatkan kami untuk kembali ke dalam kemuliaan-Mu. Kembali melihat jalan-Mu yang benar. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Salam sehat bagi kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.